Andi dan Budi biasanya membantu orang tuanya dengan berbagi tugas. Pada sore hari, Andi membersihkan kamar agar rapi, sedangkan Budi membantu mencuci mobil. Mereka sepakat bahwa setidaknya salah satu dari mereka akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Selain itu, mereka juga punya adik perempuan yang siap membantu. Jika Andi tidak membersihkan kamar, Cia akan membantu menyusun buku. Begitu pula jika Budi tidak mencuci mobil, Dina akan membersihkan halaman. Jika diketahui bahwa salah satu dari mereka tidak melaksanakan tugasnya, apa akibat logis yang paling tepat? Kita lihat opsi A, jika membersihkan kamar, Dina akan membersihkan halaman. Nah, kalau kita lihat di bacaan yang membersihkan kamar itu kan Andi. Berarti pernyataan pertama Andi menjalankan tugasnya, Dina juga menjalankan tugasnya. Opsi A salah. Kenapa? Karena dua-duanya menjalankan tugasnya. Sementara di soal disebutkan salah satu dari mereka tidak melaksanakan tugasnya. Jadi opsi A kurang tepat. Selanjutnya opsi B. Cia menyusun buku atau Dina membersihkan halaman. Opsi B bisa. Selanjutnya opsi C. Andi tidak membersihkan kamar dan Budi tidak mencuci mobil. Ini kurang tepat ya, karena dua-duanya tidak menjalankan tugasnya. Opsi D. Cia tidak menyusun buku dan Dina tidak membersihkan halaman. Ini juga kurang tepat karena dua-duanya tidak menjalankan tugasnya. Opsi E, jika Andi membersihkan kamar, Budi tidak mencuci mobil. Ini juga kurang tepat ya, karena di soal disebutkan bahwa jika Budi tidak mencuci mobil, Dina akan membersihkan halaman. Artinya, Budi itu berpasangan dengan Dina. Sehingga opsi E juga kurang tepat. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Rina merawat tanaman anggur di kebunnya. Dalam buku panduan perawatan tanaman anggur, disebutkan jika memberi pupuk organik secara rutin dan memangkas ranting setiap minggu, tanaman tersebut akan tumbuh sehat. Kesehatan tanaman anggur adalah kunci keberhasilan produksi buah. Buku panduan itu juga menuliskan bahwa jika tumbuh sehat, tanaman anggur akan menghasilkan banyak buah. Berdasarkan pernyataan di atas, kesimpulan yang paling tepat adalah opsi A. Jika Rina memberi pupuk secara rutin dan memangkas ranting setiap minggu, tanaman tersebut akan menghasilkan banyak buah. Opsi A bisa. Opsi B. Jika tanaman anggur menghasilkan banyak buah, tanaman tersebut tumbuh sehat di kebunnya. Ini kurang tepat ya, karena menyatakan pernyataan yang terbalik. Harusnya yang benar adalah jika tanaman tersebut tumbuh sehat, maka tanaman tersebut akan menghasilkan banyak buah. Bukan menghasilkan banyak buah baru tumbuh sehat di kebunnya. Opsi B. Rina memberi pupuk organik secara rutin dan rajin memangkas ranting anggurnya setiap minggu. Ini kurang tepat ya, karena lebih ke pernyataan. Opsi D. Jika tanaman anggur tumbuh sehat di kebunnya, Rina memberi pupuk secara rutin dan memangkasnya. Ini juga kurang tepat karena menyatakan pernyataan yang terbalik. Harusnya yang benar adalah jika Rina memberi pupuk secara rutin dan memangkasnya, maka tanaman anggur tersebut tumbuh sehat di kebunnya. Bukan tumbuh sehat di kebunnya baru diberi pupuk dan dipangkas. Selanjutnya opsi E. Rina tidak memberi pupuk secara rutin dan tidak memangkas tanaman anggur sehingga tanaman tersebut tidak tumbuh sehat. Ini juga kurang tepat karena tidak diinformasikan di bacaan apa yang terjadi kalau tidak memberi pupuk secara rutin. Sehingga soal ini jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap mengerjakan proyek bersama, tim Eko dan Fajar memiliki tugas masing-masing. Biasanya, jika Eko memimpin rapat atau mempresentasikan ide, Fajar mencatat semua hasil diskusi secara rinci agar semuanya tersimpan dengan baik. Sementara itu, Gina mencari data pendukung dan mengatur jadwal kerja agar anggota tim merasa nyaman dalam mengerjakan proyek. Jika saat ini Eko memimpin rapat atau mempresentasikan ide, kesimpulan yang paling tepat adalah kita lihat opsi A. Fajar tidak mencatat semua hasil diskusi dan Gina tidak mencari data pendukung. Ini kurang tepat ya. Harusnya kalau Eko memimpin rapat, Fajar mencatat semua hasil diskusi dan Gina mencari data pendukung. Opsi B. Gina akan mengatur jadwal kerja dan Fajar akan mencatat semua hasil diskusi. Opsi B bisa. Opsi C, jika Gina mencari data pendukung, Fajar akan mencatat semua hasil diskusi. Ini tidak relevan ya, karena tidak ada hubungannya antara Gina dengan Fajar, sehingga opsi C kurang tepat. Opsi D, Eko tidak memimpin rapat dan tidak mempresentasikan ide di tim. Ini juga kurang tepat. Opsi E, Gina mencari data pendukung sedangkan Fajar akan mencatat semua hasil diskusi. Opsi E bisa. Antara opsi B dengan E, yang paling benar adalah opsi E. Kenapa? Karena tugas utamanya Gina adalah mencari data pendukung dan itu dibahas di opsi E. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Pemerintah Kota Y meluncurkan program kampus cerdas yang bertujuan meningkatkan kualitas penelitian berbasis teknologi di seluruh perguruan tinggi. Pemerintah berjanji jika kampus-kampus Kota Y berhasil mengembangkan riset inovatif sesuai standar internasional, kampus-kampus tersebut akan mendapatkan dana penelitian atau fasilitas laboratorium. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
pengembangan riset inovatif merupakan indikator utama komitmen kampus terhadap kemajuan teknologi. Selain itu, pemerintah juga menyatakan jika kampus sudah mendapatkan dana penelitian atau fasilitas laboratorium, kampus tersebut akan dikategorikan sebagai kampus unggulan sehingga berpeluang menjadi kampus percontohan dalam penerapan teknologi dan inovasi di Kota Ye. Berdasarkan pernyataan pemerintah Kota Ye, apa kesimpulan yang paling tepat? Opsi A, kampus bisa menjadi percontohan meskipun tidak pernah mendapat dana penelitian atau fasilitas laboratorium. Ini kurang tepat ya, karena kalau tidak pernah mendapat dana penelitian atau fasilitas laboratorium, harusnya kampus tidak bisa menjadi percontohan. Opsi B, kampus yang tidak mendapatkan dana penelitian tidak bisa dikategorikan sebagai kampus unggulan. Ini juga kurang tepat ya, karena tidak dijelaskan di bacaan apa yang terjadi kalau kampus tidak mendapat dana penelitian. Opsi C, jika kampus menggunakan fasilitas laboratorium, kampus tersebut berhasil mengembangkan riset inovatif. Ini juga kurang tepat, karena menyatakan pernyataan yang terbalik. Harusnya yang benar adalah jika kampus berhasil mengembangkan riset inovatif, kampus tersebut bisa menggunakan fasilitas laboratorium. Opsi D, jika berhasil mengembangkan riset inovatif sesuai standar internasional, kampus dikelompokkan sebagai kampus unggulan. Opsi D bisa. Opsi E, kampus yang bukan kampus unggulan tidak menjalankan program penelitian berbasis teknologi. Kampus yang bukan unggulan ini tidak dibahas di bacaan sehingga opsi E juga kurang tepat, sehingga soal ini jawaban yang benar adalah opsi D. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Konsistensi latihan olahraga Lina bergantung pada cuaca dan suasana hatinya. Pada hari-hari tertentu, Lina tidak berlari pagi dan tidak melakukan peregangan. Jika Lina mempunyai waktu luang dan sedang bahagia, biasanya Lina berlari pagi. Jika hari ini Lina tidak berlari pagi, kesimpulan yang paling tepat adalah kalau Lina tidak berlari pagi, artinya Lina tidak mempunyai waktu luang atau sedang tidak bahagia. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D.